Bisa. Situ sewa aja rumah yang 400.000, yang 500.000 sebulan, ya. Pindah ke situ. Rumah yang segede gitu, yang sertifikatnya di bank, serahin aja sama ustadz kampung. Ustadz, daripada antum ngajarnya di sini nih yang pada bocor, ya enggak? Pindah ke rumah ana dah. Rumah ana jadi rumah antum dah. Yang begitu itu yang akan membuat Allah nolongin ibu dan bapak semua. Punya mobil, lagi kredit, bisa nggak disedekain? Bagaimana caranya? Satu, manfaatnya. Kasih tahu orang kampung semua. Yang pada mau ke rumah sakit, yang pada mau ngaji, ya, tapi tidak berlaku buat kondangan nih. Gitu. Ya, yang pada dipakai buat ngaji, dipakai buat ngelayat, dipakai buat nengokin orang sakit, gitu Ustaz ya. Dipakai buat apa lagi tuh? Nganterin kiai, jemput kiai, bilangin ke rumah ana, mobil ana wakafin buat kepentingan Allah, gitu. Jangan lupa bensinnya penuhin. Sama bensinnya sekalian kasih. Insya Allah mobil yang begini ini, Allah akan panjangin umurnya. Jarang rusaknya, jarang kejedotnya. Bener loh, punya mobil sering kejedot, mikir tuh. Kalau punya anak yang udah 17 tahun ke atas ya, ini mobil ada aja urusannya. Panggil tuh anak, lu ngapain dia dalam mobil bapak? Bener itu. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa fil ard. Semua kan bertasbih, teriak tuh mobil. Di dalamnya dipakai pacaran yang nggak bener, di dalamnya dipakai transaksi macam-macam, teriak. Ada saya punya kawan ya, datang ke saya setelah ngalamin keajaiban sedekah. Dia bilang, Ustadz, berarti kalau ada apa-apa tinggal kaliin 10 aja dong. Iya, tinggal dikaliin 10 aja. Saya punya angsuran mobil 3 juta sebulan. Berarti kalau emangnya mau gampang, 3 juta kali 10% dong, 300.000. Bener. 300.000 ente keluarin. Bulan apa nih sekarang nih? April. April keluarin tuh 300.000. Insya Allah tagihan di bulan Mei, itu Allah yang tutup. Saya tanya sama dia, angsurannya tinggal berapa bulan? Waduh Ustadz, masih 2 tahun. Kalau masih 2 tahun, ada cara yang paling gampang. Bagaimana Ustadz? Mobilnya lu bawa sini, lu sedekain ke gua. Buat pesantren. Itu orang ini langsung gak ada darahnya tuh. Langsung lemas gitu. Ustadz, dengerin ya. Itu mobil kita sewain. Supaya bisa bayar yang 3 juta. Waktu dia ngadu sama saya nih, anak muda nih. Gajinya 3,8. Angsuran 3 juta. Gua katain bego nih anak. Lu otak yang bener dong, di mana otak lu? Gaji lu 3,8. Masa angsuran mobil 3 juta? Ternyata selidik punya selidik, mobil itu disewain. Disewain, kemudian sewaannya itu buat bayar angsuran. Ini orang pintar apa orang bodoh? Tetap orang bodoh, gimana sih? Lah orang, dia yang kredit, dia yang bayar, orang yang make. Lah kan namanya, kalau kata, orang bodoh. Saya bilang gini. Bawa mobilnya sini, sedekain. Insya Allah Allah yang tutup tuh, 24 bulan yang belum dibayar. Bingung Pak, Bu, bingung deh. Lagi bingung gitu, saya stempel jidatnya tuh. Sama seperti kiai saya kan tukang ngegaris tuh. Kalau ente nggak mau, ini mobil hilang. Ini mobil nggak kebayar. Ini mobil diambil orang, gitu. Ya Allah Pak, ya kalau kurang-kurang husnuzon sama guru, saya katain nih. Kalau kurang-kurang husnuzon sama guru, kita habis jadi ustadz nih. Beneran. Sebenarnya kita menghajar begitu itu supaya orang keluar. Ati mah ngedoain. Ati mah apa, kita ngedoain aja. Ya Allah, biar nggak jadi juga kita doain. Kita doain jadi maksudnya begitu. Akhirnya, kira-kira dapat berapa hari, dia datang lagi. Ustadz, iya deh, saya sedekain nih mobil. Dia bilang begitu. Cuman nih Ustadz, bulan depan kan kudu bayaran lagi nih. Wayahnya Ustadz yang bayar bulan depan. Saya nih udah mau ijab kabul nih. Ustadz Albar udah mau ijab kabul. Udah mau saya terima nih mobilnya sebagai sedekah. Tapi karena disuruh bayar bulan depan, nggak jadi. Kita kepret malah tangannya tuh. Saya bangun berdiri saya waktu itu. Saya berdiri saya bilang, San, kalau lu sedekah ke gua, terus gua yang mesti bayar bulan depan, itu namanya bukan sedekah.
Lu tahu nggak namanya apa nih? Namanya oper kredit. Masa gue yang bayar, ulang? Ya lu dong yang bayar. Lagian kan sedekahnya bukan ke anak, sedekahnya ke pesantren. Sedekah pesantren mau wakaf, beda saya bilang. Udah, bawa lagi mobilnya dan bener-bener tuh mobil hilang, gue bilang. Ya Allah, karena takut apa gimana kali ya. Apa dia bilang? Iya deh, insya Allah, mudah-mudahan dah habis nih. Kita yang ngadu buat angsuran doang, jadi hilang mobil. Tapi Masya Allah Bu, dalam 1 bulan Allah bayar. Pertama, gaji dia 3,8, dinaikin sama Allah 7,8. 7,8 tuh. Orang nggak dipanggil, dikasih target 2 kali lipat. Yang ternyata targetnya 2 miliar, dijadiin 4 miliar. Dia bilang, supaya kerangsang jadi 4 miliar, gajinya dinaikin, jadi 7,8. Padahal Pak, kalau kita jadi bos, naikin aja target, nggak kudu dinaikin gaji kan? Tapi itulah Allah. Lihat, nyewain sama manusia 3 juta. Setik, nggak ada sisa. Tapi nyewain ke Allah 4 juta. Lebih berapa ya? Lebih 1 juta. Lihat nih, cara Allah mengganti seseorang. Apa kata si bosnya? Untuk kamu kemudahan, target ini tercapai, ibu kasih kamu mobil. Allahu Akbar. Mantap kan? Cakep. Ibu bapak yang pada nih kemarin nih ke TPI mobilnya pada kredit, udah bismillah. Nih, ngadep sama saya sini kuncinya main STNK sini. Tapi habis itu tetap bayarin sampai habis. Ya Allah Ustaz, kita baru 2 bulan ya, rasain deh. Pemirsa, Allah kasih yang mudah, kita maunya yang susah. KPR 15 tahun lu mau, ditutup sama Allah nggak mau. Ini udah terlanjuran KPR nih, 15 tahun baru jalan 2 tahun. Mana masih 13 tahun? Bismillah buat Allah aja udah. Jadiin taman-taman bacaan Al-Quran, jadiin rumah-rumah tahfiz, jadiin rumah-rumah ustadz yang kita naikin derajatnya buat di rumah kita tinggalnya. Insya Allah kita yang nggak punya rumah tuh. Karena rumahnya disedekain kan. Tapi nanti Allah ganti. Amin. Ditambah buat uang lunasin Amin, tuh amin. rumah. Ya. Alhamdulillah. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini.